فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qawluhu, wa qawluhu summa aqtarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Kemudian aku akan memaksa dia menuju kepada siksaan neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Summa ulji'uhu ba'da mata'ihi fid dunya. Kemudian setelah kesenangan dia di dunia, aku akan mendesak dia, memaksa dia. Setelahnya masih terhalang oleh apa? Oleh maktuf-maktuf yang lain. Wa bastina alaihi min zilliha, dan setelah kami bentangkan kepadanya naungan dunia, kami desak kemana? Ila adzabin nar, menuju kepada siksaan neraka. Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa ma'nahu anna Allah Ta'ala yungziruhum. Maknanya adalah bahwasanya Allah Ta'ala memberikan ingzar. Ingzar penundaan ya. Istilahnya tidak langsung menyiksa, tetapi dikasih selang waktu dulu. Kalau Indonesia bilang penundaan, dikasih penundaan. Wa yumhiluhum, ini sama imhal, yaitu dikasih selang waktu, tidak langsung dihukum. Allahul musta'an. Summa ya'khudhuhum akhdha azizim muqtadir. Kemudian Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan zat yang maha perkasa lagi maha kuasa, siksaan yang sangat keras. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha, dan alangkah banyaknya, wa ka'ayyin artinya wa kam, alangkah banyaknya negeri yang aku beri imla. Imla yaitu penundaan, pengakhiran siksaan. Wahiyya zalimah, dalam keadaan negeri itu adalah zalim, penduduknya zalim. Summa akhadtuha, lalu aku siksa negeri tadi. Wa ilayyal masir, dan hanya kepadakulah mereka kembali, tempat kembalinya mereka. Wa fis sahihain, dalam sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahada asbaru ala adzan sami'ahu minallah. Tidak ada zat yang lebih sabar terhadap gangguan yang dia dengar melebihi Allah. Innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Sesungguhnya mereka menjadikan untuk Allah itu anak, dalam keadaan Allah masih terus memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan kesehatan. Padahal dia sangat marah, dihina macam itu, dianggap punya anak. Tapi tetap aja Allah memberikan rezeki. Ini maha penyabar. Wa fi sahihi aidan, dalam kitab sahih juga, innallaha la yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah benar-benar memberikan penundaan kepada orang yang zalim. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga apabila dia menyiksa orang zalim tadi, dia tidak akan melepaskannya. Baik, disebutkan dalam catatan kaki, ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Summa qara'a qaulahu ta'ala, lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksaan Rabbmu apabila dia menyiksa negeri-negeri.
dalam keadaan negeri-negeri itu zalim. Inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya siksaannya itu sangat pedih dan keras. Wa qara'a ba'duhum, sebagian qurra membaca, qala wa man kafara fa'amti'hu, seperti yang telah kita lewati, yaitu perintah Allah, yaitu apa? Doa Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, yang orang kafir juga beri mereka kesenangan. Baik. Al-ayah ja'alahu min tamami doa Ibrahim. Qiraah ini berarti menjadikan kalimat ini kelengkapan dari doa Ibrahim. Wahya qiraatun syadzah. Ini adalah qiraah yang syadzah, yang menyendiri. Mukhalifatun lil qurra'is sab'ah, menyelisihi para qurra yang 7. Wa tarkibus siyaq ya'ba maknaha, susunan dari alur kalimat yaitu menolak makna yang seperti ini. Jelas yang diinginkan adalah dalam qiraah sab'ah, yaitu Ibrahim memang hanya mendoakan orang yang beriman saja. Salam marhaban. Sementara untuk yang kafir, Ibrahim tidak mau mendoakan rezeki. Cuma Allah dengan hikmahnya memang menjadikan orang kafir juga diberi rezeki. Tapi apa? Diancam nanti akan dipaksa masuk neraka. Tidak seperti qiraah syadzah. Baik. Kemudian kata beliau, wallahu a'lam. Fa inna dhamir fi qala, karena dhamir pada lafaz qala raji'un ilallahi ta'ala, kembalinya kepada Allah Ta'ala, yaitu Allah menjawab doa Ibrahim, yang maknanya adalah Allah mengabulkan doa itu. Orang-orang yang beriman dari penduduk Mekah akan diberi buah-buahan, lalu Allah maktufkan orang-orang yang kafir juga demikian, diberi rezeki, diberi buah-buahan. Aku beri dia kesenangan yang sedikit, dan seterusnya. Jadi qala di sini bukan kalam Ibrahim, tapi ini adalah kalam Allah Ta'ala. Baik, fi qiraatil jumhur, dalam qiraah jumhur qurra. Mana tadi? Wahya qiraatun syadzah mukhalifah, ini sudah betul. Baik, fi qiraatil jumhur wasiyat yaqtadih, dan alur kalimat memang menuntut bahwasanya qala ini firman Allah, bukan ucapan Ibrahim. Wa ala hadhil qiraati syadzah, kalau berdasarkan qiraah yang menyendiri ini, yakunu dhamiru fi qala aidan ala Ibrahim, berarti dhamir pada qala fa'ilnya itu ke Ibrahim. Wa hadza khilafu nazmil kalam, ini menyelisihi susunan kalimat. Wallahu subhanahu huwal alam, Allah subhanahu itulah yang maha tahu. Salam marhaban. Wa amma qauluhu ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Adapun firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan asas-asas dari bangunan rumah itu, rumah Allah itu. Lalu apa? Berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai dua orang yang muslim kepadamu. Karena memang muslim ini memang apa? Dia adalah isim fa'il yang muta'addi melalui lam. Aslama lillah, aslamtu lillahi rabbil alamin, muslimun lillah. Cuma apa? Seringnya jar-majrurnya dihapus. Cukup mengatakan nahnu muslimun, tak perlu ditambahi dengan lillah. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang banyak, washhadu bi anna muslimun, washhadu bi annana muslimun. Jar majrurnya dihapus karena ma'ruf. Nah, sekarang dimunculkan. Jadikanlah kami berdua sebagai orang-orang yang berserah diri kepadamu. Agamanya Islam, memang hanya berserah diri pada Allah. Demikian pula dari keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang muslimah, yang hanya tunduk patuh kepadamu.
wa arina manasikana, dan perlihatkan kepada kami cara ibadah kami. Ini secara umum, manasik yaitu tata cara peribadatan. Baik, makna yang kedua adalah khusus untuk manasikul hajj wal umrah. Itu manasik yang ma'ruf. Yang ketiga adalah khusus, lebih khusus lagi, yaitu untuk nasikah, yaitu penyembelihan. Baik, dan ini yang paling khusus, ibadah penyembelihan. Yang agak umum adalah haji dan umrah. Di dalamnya ada penyembelihan bagi yang ingin menyembelih untuk hadiyu dan sebagainya itu. Salam marhaban. Baik. Kemudian yang lebih umum lagi, salam nusuk, artinya adalah peribadatan. Intinya memang cara ibadah itu harus mengikuti peraturan Allah, bukan membuat-buat sendiri. Para nabi pun minta diajari oleh Allah, bukan membuat kreasi sendiri. Wa tub alaina, dan berikanlah kami taufik untuk taubat, juga terimalah taubat kami. Ini makna pendekatan. Karena makna taba'ala memang ada 3. Ini menunjukkan bahwasanya sehebat apapun amalan seseorang, tetap dia masih manusia, kekurangannya itu ada. Maka harus setelah beramal soleh memang banyak istighfar. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha menyayangi. Fal qawaid jam'u qaidah. Maka qawaid ini jamak dari qaidah, yaitu asas, dasar dari bangunan. Wahia as-sariyatu wal asas, yaitu tiang dan asasnya, pondasinya. Yaqulu ta'ala wadhkur ya Muhammad. Berarti maknanya adalah seakan-akan kalimatnya sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah wahai Muhammad, liqaumik dzakaroli, sebutkan, berarti sebutkan wahai Muhammad kepada kaummu, bina'a Ibrahim wa Ismaila alaihimassalam al-bait, tentang proses pembangunan rumah Allah ini yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, wa raf'ahuma al-qawaida min, dan ceritakan kepada mereka bagaimana Ibrahim dan Ismail meninggikan asas-asas, demikian pula tiang-tiang dari Baitullah tersebut. Wahuma yaqulan, dalam keadaan mereka berdua mengatakan, yaitu berdoa. Ini jayid ditegaskan, ini memang apa? Haliyah. Wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Ini jumlah ini apa? Kena-mengena dengan jumlah sebelumnya, jumlah yang datang setelah ma'rifah, yaitu Ibrahim dan juga Ismail. Berarti dia hal, yaitu sambil membangun juga apa? Mereka berdoa. Bukan sambil membangun malah bernyanyi, itu tak betul. Tapi apa? Berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa hakal Qurtubi wa ghairuhu. Qurtubi dan yang lain-lain menukilkan an Ubay wa bin Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, annahuma kana yaqra'an, mereka berdua membaca ayat ini bagaimana? Wa id yarfa'ul qawaida minal baiti wa Ismailu. Oh, ini fa'ilnya ada lafaz Ibrahim tidak untuk yang naskah yang lain? Ada lafaz Ibrahim. Ada Ibrahim. Coba kita bandingkan. Ayo, kenapa di tempat anak hilang? Sih, memang sebagian naskah perlu dibaiki. Ibrahim setelah apa berarti? Wa'id yarfa'ul Ibrahim. Oh iya, di sini hilang ya. Gimana kita? Baik. Aywa. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail wa yaqulan. Nah, ini terang-terangan menunjukkan apa? Wawu haliyah. Dalam keadaan mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada wawunya untuk qiraah Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Qultu, kata Imam Ibnu Katsir, wa yadullu ala hadza qauluhuma ba'dah.
Dan ini ditunjukkan oleh ucapan mereka berdua, yaitu apa? Oleh doa Ibrahim dan Ismail setelah itu, Rabbana waj'alna. Taib, ada wawunya memang. Taib, ini isyarat. Waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Al-ayat. Fahuma fi amalin sholih. Mereka berdua berada dalam amal soleh, membangun masjid, bahkan masjid terbaik di alam semesta. Wahuma yas'alanillaha ta'ala, dalam keadaan mereka berdua memohon kepada Allah Ta'ala ayyataqabbala minhuma, untuk menerima doa dari mereka berdua. Dan mereka berdua tidak memerlukan untuk menulis prasasti, ini adalah saya buat bersama anak saya tanggal sekian, tak perlu. Nanti jadi riya biasanya yang seperti itu. Kata para ulama, menulis prasasti setelah membangun masjid ini dibangun dengan biaya fulan bin fulan. Kalau dia sendiri yang menulis, ini jadi riya nanti, minta pujian orang. Tapi kalau orang lain yang menulis, ini adalah biaya yang dari Cik Fulan mungkin atau Ustadz Fulan, tanpa yang memberikan biaya itu menginginkan itu, ini dia pahalanya tetap sempurna. Cuma sebagian yang lain tertipu dengan tipuan setan itu, biar nama kita dikenang sepanjang masa. Berarti niatnya memang untuk dikenang. Ini enggak betul. Biarlah Allah yang tahu, nanti Allah yang akan mengabadikan. Ini Ibrahim Ismail tak perlu menulis prasasti dan sebagainya di masjid yang terbaik itu. Ternyata disebut-sebut sampai hari kiamat di dalam kitab suci terbaik. Yang penting apa? Doa pada Allah, bukan cari pujian orang. Tak perlu selfie, ini masjid buatan saya, tak perlu. Kalau di sini istilahnya apa ya? Semacam ada monumen. Batu peringatan. Apa panggilannya? Kalau apa nama bina masjid itu dia buat batu. Iya. Nanti diukir ada tanda tangannya kota apa? Batu apa tu diresmikan oleh sultan. Kalimat-kalimat macam itu. Kita panggil prasasti. Kalau Indonesia bilang prasasti. Tanda. Batu tanda. Mungkin macam itu ya, batu tanda. Kalau emang pemerintah meresmikan itu bukan pembahasan, tapi apa intinya yang membiayai ini tak perlu dia minta disebut namanya di situ, tak perlu. Peracuma. Batu tanda tayo. Kemudian disebutkan di sini memohon kepada Allah agar menerima amalan dari mereka berdua. Kama rawa Ibnu Abi Hatim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim min hadis Muhammad ibn Yazid ibn Khunais al-Makki an Wuhaib ibn al-Ward, mudah-mudahan disebutkan nanti kualiti sanadnya ya, annahu qara, bahwasanya beliau membaca ayat ini, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna summa yabki. Membaca ayat ini lalu beliau menangis. Wa yaqul, beliau mengatakan, ya Khalilar Rahman tarfa'u qawaima baitir Rahman wa anta musyfiqun alla yataqabbala mink. Wahai kekasih dari Ar-Rahman, Anda meninggikan tiang-tiang dari rumah Ar-Rahman dalam keadaan Anda khawatir dia tidak menerima amalan darimu. Sementara kita apa? Tidak memikirkan itu. Baik, ini beliau sampai terharu dengan itu. Ibrahim yang sehebat itu aja khawatir jangan-jangan tidak diterima, sampai harus mengulang-ulang permohonan. Karena ini dohirnya memang mengulang-ulang selama membangun, terus-menerus membaca doa itu. Makanya wawu haliyah menunjukkan memang senantiasa melakukan itu sejak sebelum disebutkan sampai sekarang. Sampai apa? Sampai pembangunannya itu berlanjut. Wa hadza kama hakallahu ta'ala an halil mu'mininal mukhlisin. Dan ini seperti yang Allah ceritakan tentang keadaan orang-orang mukmin yang ikhlas. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau. Mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, ay yu'tuna ma atau
minas shadaqati wan nafaqat wal qurubat. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan pada orang lain berupa sedekah-sedekah, nafkah-nafkah dan qurubat, yaitu pendekatan diri pada Allah. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka itu merasa takut, khaifatun alla yutaqabbala minhum, khawatir amalan mereka tidak diterima dari mereka. Baik, intinya memang Allah Ta'ala, bukan intinya pandangan manusia. Ini orang-orang yang ikhlas. Kama ja'a bihil hadisus sahih, sebagaimana hadis yang sahih mendatangkan pembahasan atau tafsir ayat ini, walaupun alal khilaf. An Aisyah, ini hadisnya khilaf. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, sanadnya dhaif. Baik, wallahu alam. Kalau dikumpulkan, Anas sendiri tidak periksa secara langsung. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sayati fi maudhi'ih, sebagaimana akan datang di dalam pembahasan ini, yaitu apa? Tafsir surat Al-Mu'minun. Kalau semoga umur kita panjang membahas sampai ke sana. Baik. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan alladzi kana yarfa'ul qawaida huwa Ibrahim, yang meninggikan asas dan tiang itu Ibrahim, wadai Ismail, sementara yang berdoa adalah Ismail. Baik. Cuma dari mana ada pembatasan macam ini? Jelas apa? Dua-duanya yang melakukan amalan-amalan tadi dan doa-doa tadi. Wasahih annahuma kana yarfa'ani wa yaqulan. Yang benar adalah dua-duanya, Ibrahim dan Ismail, itulah yang meninggikan asas dan tiang, juga mengatakan seperti itu, yaitu berdoa seperti itu. Kama sayati bayanu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa qad rawal Bukhari hahuna hadisan. Di sini dalam pembahasan ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis, sanuridu, kami akan mendatangkan hadis itu, summa nutbi'uhu bi asarin muta'alliqatin bidzalik. Lalu kami akan menyusulinya dengan asar-asar yang terkait dengan ini. Baik, memang tafsir Ibnu Katsir diatur sangat rapi. Baik, dengan apa? Riwayat yang banyak dan seterusnya. Di samping apa? Tafsir. Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi kah? Dibahas enggak ya? Tapi ma'ruf sih kah? Ma'ruf. Qala haddatsana Abdur Razzaq, ma'ruf Hammam, Abdur Razzaq ibnu Hammam, Abu Bakar As-Sun'ani. Qala haddatsana Ma'mar bin Rashid, Abu Urwah Al-Basri. An Ayyub As-Sakhtiyani, Ayyub bin Kaisan Abi Tamimah As-Sakhtiyani Al-Basri. Wa Katsir ibnu Katsir ibnil Muttalib ibni Abi Wada'ah. Baik. Beliau sikoh, cuma ana yang tak hafal kunyahnya aja. Yazidu ahaduhuma alal akhar. Yang satu menambahi terhadap yang lain. Ini biasa, hafalan tidak mungkin 100% sama. Tapi intinya sama, enggak masalah. An Sa'id ibni Jubair Al-Makki an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal awwalu mattakhadhan nisa'ul mintaq, wanita yang pertama kali memakai ikat pinggang min qibali ummi Ismail, yaitu dari Ummu Ismail. Maksudnya adalah an-nisa, yaitu para wanita pertama kali memakai ikat pinggang itu mengambil sunnahnya Ummu Ismail. Tapi bukan ditampakkan di luar, tapi apa? Ditampakkan di balik jilbabnya, di balik tudungnya. Tujuannya apa? Agar untuk yang kisnya Ummu Ismail ini, agar perutnya tidak nampak besar. Karena kalau ketahuan dia mengandung, nanti Hajar akan cemburu dan marah. Karena ini memang ada kecemburuan. Hajar baik, dia sangat dermawan, menghadiahkan salah bicara kan? Sarah, taib. Jangan sampai Sarah marah kepada Hajar. Sarah baik, menghadiahkan Hajar kepada suaminya. Cuma apa? Dia merasa tersaingi ketika mengetahui bahwasanya ternyata Hajar ini belum lama dikawini sudah hamil, sementara dia ini sudah tua renta, tidak hamil juga. Tapi dari asalnya memang dia dermawan dan mau memberikan wanita ini kepada Ibrahim untuk dinikahi jadi istri kedua. Cuma
Ketika yang istri kedua malah hamil duluan, nah ini jadi masalah. Baik. Makanya sementara Hajar ini dia baik, dia tahu terima kasih kepada apa istilahnya ya, kakak, kepada istri yang pertama, Madu. Baik. Maka dia tidak ingin menyakiti hati dari istri yang pertama itu. Maka dia pakai ikat pinggang agar tidak nampak hamil. Ternyata ini diabadikan oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Wanita mencontoh sunnah Ummu Ismail, dan ini memang banyak. Ummu Ismail jadi mendatangkan sunnah yang banyak, terutama dalam masalah haji dan seterusnya itu. Nah, pahalanya untuk yang mensunahkan yang baik-baik. Jadi ikat pinggangnya bukan ditampilkan di luar, nanti malah ketahuan nampak. Malah apa? Jadi menampakkan bentuk badan, tak boleh. Tapi ini dibalik jilbab agar tidak ketahuan. Baik. Ittakhadhat mintaqan liyu'affiya asaraha ala sarah. Dia memakai ikat pinggang untuk menghapus menghapus, meniadakan jejak-jejaknya dari Sarah. Maksudnya apa? Jejak kehamilan. Baik. Disebutkan bawahnya syarahnya, intinya itu pembahasannya itu ikat pinggang agar tidak nampak dia hamil, karena nanti istri yang pertama akan cemburu dan marah. Summa ja'a biha Ibrahimu wa bibniha Ismaila alaihi wassalam wa hiya turdi'uh. Lalu Ibrahim datang membawa Hajar dan membawa anaknya yaitu Ismail alaihi wassalam dalam keadaan Hajar sedang menyusui Ismail. Datang kemana? Datang ke tanah suci Mekah. Dari tanah suci di Palestina berangkat menuju ke tanah suci Mekah. Tujuannya apa? Kata para ulama, hikmahnya agar tidak terjadi kecemburuan. Baik. Adapun untuk zaman sekarang tidak perlu jauh-jauh, yang penting rumahnya sudah bisa, nggak masalah itu. Insya Allah nggak ada drone ngirim apa itu peluru-peluru, nggak ada sampai macam itu. Nah ini zaman dulu sampai apa? Hikmah Allah menjadikan agar apa? Nggak apa-apa, sangat jauh tujuannya untuk sesuatu yang hebat, yaitu untuk memakmurkan Baitullah yang sedang kosong, yang di Makkah. Jadi pahala Ibrahim jadi berlipat, keturunan beliau ada di dua tanah suci. Kemudian kenapa? Mesir. Asalnya dari Mesir, iya. Ummu Ismail itu Mesir. Iya, anak dari Fir'aun di masa itu. Ini jasa dari Sarah. Mendapatkan wanita itu setelah mengalahkan Fir'aun di masa itu. Ini karamahnya Sarah. Hatta wada'ahuma indal bait, sehingga Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail tadi di dekat Baitullah. Inda dauhatin, di dauhah, disebutkan di sini dalam catatan kaki, yaitu asyajaratil azimah, pokok yang besar, al mutasyaibah, yang bercabang-cabang, rantingnya itu banyak. Dari pokok apapun, nggak disebutkan jenisnya. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun dalam lafaz riwayat itu, riwayat yang sahihah, tidak ada, bahkan apa dalam Quran tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan yang banyak, tapi apa? Masih ada satu pohon yang besar di situ, diletakkan di bawah naungan. Nah, ini bagian dari hikmah, jangan dijadikan apa? Terkena cahaya matahari, kasihan. Fauqa Zamzam, di atas sumur Zamzam. Maksudnya adalah nantinya. Jelas waktu itu belum ada Zamzam. Ini nanti jasa dari siapa? Jasa dari Ismail. Dan tentunya apa? Jasa dari Hajar dan Ismail. Dengan apa? Usaha mereka dan kesusahan mereka. Lalu Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan air tersebut. Jadi jasanya malaikat Jibril. Jadi fauqa Zamzam maksudnya nantinya. Ini tempatnya. Demikian pula indal bait, kata kebanyakan ulama, jelas waktu itu rumah belum ada, dalam artian asasnya saja yang ada. Nanti Ibrahim yang membangun. Maksudnya adalah indal bait, yaitu bait yang nantinya dibuat oleh Ibrahim. Asasnya sudah ada dulunya. Cuma Baitullahnya sedang tidak ada karena banjir dan sebagainya. Fi a'lal masjid, di bagian atas masjid.
Walaisa bimakkata yauma idzin ahad. Pada hari itu tidak ada satu orang pun di Mekah, masih sekedar berupa lembah saja, lembah yang agak landai. Makanya sering dalam sejarah Mekah itu setiap kali ada hujan sangat lebat di tepi-tepi, maka apa? Mekah akan penuh dengan banjir. Di zaman Rasulullah demikian, di zaman Abdullah ibnu Zubair demikian, dan seterusnya. Kemudian walaisa bihama, tidak ada di situ air. Fawada'ahu ma hunalik, lalu beliau meletakkan mereka berdua di situ. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wasiqaan fihi ma. Beliau meletakkan di dekat mereka berdua satu kantung yang di dalamnya ada kurma dan satu teko yang di dalamnya ada air. Teko ya, siqa. Summa qaffa Ibrahimu alaihi salam muntaliqan. Lalu Ibrahim berpaling, membalikkan qaffa, yaitu membalikkan tengkuknya. Tengkuknya dilihat oleh istrinya. Tayyib, Ibrahim pergi. Muntaliqan, yaitu beranjak pergi. Fatabi'athu Ummu Ismail. Lalu Ummu Ismail mengejarnya, dan ini wajar. Faqalat, dia bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna?" Wahai Ibrahim, kemana Anda akan pergi dan Anda meninggalkan kami? Bihadzal wadil ladzi laisa fihi insun wala syai', di lembah ini yang tidak ada di dalamnya manusia dan sesuatu apapun. Baik, jelas manusia sesuai dengan namanya, yuhibbul uns, suka apa? Keakraban. Kalau sendirian, jelas dia akan kesepian. Ini wajar. Faqalat lahu dzalika miraron. Ummu Ismail menanyakan itu berulang-ulang. Ibrahim belum menjawab karena beliau sekedar apa? Sekedar mengikuti wahyu. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Mulailah Ibrahim tidak menoleh kepada istrinya tadi. Ini perintah Allah, harus diutamakan. Jelas apa? Seorang suami sayang pada istri, tapi ada perintah Allah yang harus diutamakan. Faqalat Allahu amaraka bihadza. Lalu apa? Ummu Ismail mulai paham dan bertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Qala na'am. Ibrahim mengatakan iya. Qalat idzan la yudayyi'una. Jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini kesempurnaan ketawakalan. Setelah paham ini memang perintah Allah, maka dia yakin tak mungkin Allah menyia-nyiakan kita. Pasti ada hikmah yang hebat di balik ini. Baik, summa raja'at, lalu Ummu Ismail kembali menemui anaknya. Baik. Ini ketawakalan yang hebat sekali. Tapi tak boleh digunakan untuk apa? Seperti yang dilakukan jamaah tabligh, disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Mereka khurut 40 hari, anak istrinya tidak dikasih nafkah apapun, dengan alasan kita ikut sunnahnya Ibrahim. Kita ikut sunnah Ibrahim. Allah memerintahkan kita keluar, anak istri tak perlu dikasih apa-apa. Enggak boleh. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad yang seperti itu. Dan juga mana engkau dapat wahyu? Bila dapat wahyu. Ini Ibrahim dapat wahyu. Itu menyanyiakan anak istri. Enggak boleh. Maksudnya kalau orang-orang sekarang berbuat macam itu tanpa memberikan nafkah dan sebagainya. Ini zalim. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Anak aku kena ikut sunnah ni. Apa? Anak aku kena ikut sunnah ni. Anak tinggalkan anak. Ustaz nak pergi Mekah. Ada kiai tu. Kiai kan. Indonesia. Wang kita ikut. Anak kena berjalan berpipit tangan dengan isteri tu. Dengan isteri anak, buat kami nak pergi Mekah. Jalan tak boleh toleh belakang. Lepas tu keliling. Lepas tu patah balik. Nanti hilang istrinya kalau Lepas gitu. tu nanti anak nak balik ke KL, anak tinggal di Kuala Negara tu, pun tak boleh tengok rumah, tak boleh, anak pun kena bawa kereta tengok depan. Sedih je dia. Dia tinggal di rumah. Tinggal rumah betul. Dia tengok belakang. Boleh tengok belakang. Keluar dari rumah tengok. Nggak boleh macam itu. Anak pun pernah jadi macam tu masa itu. Tapi masa tu anak tak kisah. Masa nak keluar tu. Ini tafadhol. Keluar belakang. Lembut belakang. Kita ikut syariat Nabi Muhammad, bukan Nabi Ibrahim, dalam artian sampai nggak boleh menengok ke belakang. Coba berapa? Ini
Ini mobil masih ada satu juga. Oh sudah. Ibrahim dapat wahyu. Kita nggak dapat wahyu. Kita ikut syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Tak tahu.